Petugas penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan diduga dilukai oleh seorang anggota kepolisian. Kejadian yang terjadi di area parkir mal itu diduga dipicu amarah sang anggota polisi yang tidak terima mobilnya akan diambil paksa karena menunggak cicilan. Petugas penagih utang mengalami luka akibat senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya hingga harus dirawat di rumah sakit. Korban dilukai oleh polisi. Kejadian bermula saat korban bersama dua rekannya bertemu pelaku di area parkir salah satu mal di Palembang. Mereka kemudian berupaya mengambil paksa mobil korban yang menunggak cicilan sejak tahun 2022 lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan meminta polisi yang diketahui merupakan anggota Sabara Polres Lubuk Linggau itu untuk menyerahkan diri guna memperjelas proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Ia memastikan proses hukum terhadap polisi tersebut sebagai anggota Polri akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun ia pun tak menampik apabila perbuatan kawanan debt collector atau penagih utang juga telah menyalahi aturan dengan mengambil paksa mobil secara langsung. Oleh tim baik itu dari Satwil maupun dari jajaran Polda dan juga dari Polrestabes juga ikut membantu. Nah, pengejaran ini tentu dilakukan dalam rangka untuk membuat terang suatu tindak pidana dan fakta yang terjadi ya, di TKP bagaimana. Nah, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kita lagi berusaha melakukan persuasif kepada pihak keluarga pelaku, baik itu dari istri, orang tua, dan keluarga lainnya, untuk dapatnya yang bersangkutan yang merupakan anggota Polri menyerahkan diri. Diduga karena tak terimakan hal itu, pelaku pun meletuskan senjata api satu kali ke arah ketiga korban. Namun, karena tembakannya tidak mengenai sasaran, pelaku pun mengeluarkan senjata tajam yang kemudian langsung menusuk korban. Itu, putih itu. Mobil putih itu. Jadi kawan ini dekat dulu. Itu umurnya lah kawan tadi. Itu umur kena mobil Innova, di depannya ada Innova. Dia sender kayaknya ditekan kayaknya ke Innova itu. Kawan tadi. Terus akhirnya kawan dia nyampak kan. Dia kawan nyampak itu memang kejadian di sini jadinya. Kawan tadi di situ samping mobil ini ditembaknya. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menyatakan belum menerima laporan terkait dengan kejadian yang melibatkan oknum anggota polisi itu. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita segera bergabung bersama jurnalis Kompas TV Reski Oktora di Palembang soal perkembangan polisi menembak petugas penagih utang. Reski, apakah pihak kepolisian sudah memeriksa anggotanya yang diduga melukai penagih utang? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi I2FN terhadap debt collector pada Sabtu kemarin, ini masih terus bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Kasus ini bisa dikatakan kompleks seperti itu. Mengapa demikian? Karena dari istri I2FN ini juga melapor ke Polda Sumsel atas dugaan ataupun sangkaan penganiayaan dan juga pengancaman. Jadi di sini ada dua versi yang dikembangkan oleh pihak kepolisian. Versi pertama ini terkait dengan laporan debt collector yang saat ini mengalami sejumlah luka di tubuhnya yang masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Dalam hal ini I2FN sendiri sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang mana diminta polisi untuk segera menyerahkan diri guna memperjelas daripada proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Untuk versi yang kedua yang saya katakan di awal tadi bahwasannya istri I2FN ini juga melapor dan ini juga masih diselidiki oleh pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah orang saksi. Terkait dengan kuasa hukumnya tersebut menerangkan bahwasannya sebelum I2FN ini melakukan penganiayaan, beliau lebih dulu ini dilakukan penganiayaan ataupun pengancaman oleh 12 orang kawanan debt collector tersebut. Namun meskipun demikian,
polisi memastikan bahwasannya proses hukum terhadap Aibtu FN ini berjalan secara transparan dan juga akuntabel. Namun dalam hal ini juga polisi tidak menampik bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh debt collector itu sudah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur terkait dengan penarikan ataupun pengambilan paksa mobil yang menunggak cicilan di lapangan langsung. Juno. Ya Rizky, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi korban? Ya, untuk saat ini terkait dengan kondisi korban dirawat intensif di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Dan saat ini juga kami masih menunggu diinformasikan bahwasannya kami menerima informasi bahwasannya Aibtu FN ini akan menyerahkan diri dalam beberapa hari terakhir atau dalam waktu dekat ini. Dan untuk terkait dengan ancaman hukuman pada Aibtu FN ini dikenakan pasal 352 ayat 1 mengenai penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan saat ini juga kami masih menunggu terkait dengan perkembangan proses hukum yang berjalan saat ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan.